Nah, ini loh. Gak cuma Jay Itzes yang bikin Patrick Kluivert senyum lebar, ada 4 pemain timnas lain yang juga lagi on fire di klub masing-masing. Siapa aja mereka dan kenapa kabar ini penting banget? Yuk kita bongkar. Loh. Gak bahaya tah? Garuda Muda Gaspol. Jadwal Piala Kemerdekaan 2025 laga perdana lawan Tajikistan, persiapan panas menuju Piala Dunia U-Strip 17. Kira-kira anak-anak asuhan Coach Nova Arianto udah siap tempur belum nih? Dan siapkah kalian lihat jadwal dan kejutan mereka? Simak terus beritanya. Sebelumnya mohon dukungannya, bantu pencet tombol like, subscribe, dan notifikasi agar tidak ketinggalan berita terbaru Timnas. Terima kasih. Bulan Oktober nanti, Timnas Indonesia akan kembali turun ke medan perang. Lawannya, gak main-main bro. Ada Arab Saudi yang udah kenyang pengalaman Piala Dunia, plus Irak yang terkenal keras dan punya mental juara di Asia. Putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 ini benar-benar jadi ujian mental, fisik, dan strategi. Tapi sebelum masuk ke laga berat itu, para pemain Garuda sekarang lagi fokus dulu sama klub masing-masing. Tujuannya jelas, jaga performa, tambah jam terbang, dan pulang ke timnas dengan kondisi on fire. Dan disinilah kabar-kabar positif mulai berdatangan. Kita mulai dari kapten keren timnas, Jay Itzes. Setelah musim panas penuh gosip transfer, akhirnya terjawab juga. Jay resmi pindah ke klub Serie A Italia, Sassuolo, dengan banderol 8 juta euro, dalam kurung belum termasuk bonus. Buat yang belum kebayang, 8 juta euro itu setara lebih dari 140 miliar rupiah. Ini bukan cuma kabar bahagia buat Itzes pribadi, tapi juga buat Patrick Kluivert. Kenapa? Karena status klub yang jelas bikin dia tenang main dan fokus tanpa drama masa depan yang menggantung. Sassuolo juga dikenal sebagai klub yang sering ngasah pemain jadi bintang, jadi peluang Itzes berkembang di sana gede banget. Tapi tunggu kabar bagus gak berhenti di Itzes doang. Ada 4 pemain lain yang juga lagi naik daun di klub masing-masing. Yuk kita bongkar satu-satu. Pertama, dari posisi penjaga gawang ada Emil Audero. Kiper berdarah Indonesia Italia ini lagi-lagi bikin penampilan solid. Bareng klub barunya Cremonese dalam kurung, tim promosi Serie A, dia jadi starter dalam laga uji coba lawan Reggiana. Skornya 0-0. Artinya clean sheet alias gawangnya aman sentosa. Emil main selama 72 menit sebelum diganti, dan selama itu dia tampil sigap, ngasih instruksi ke back-backnya, dan bikin beberapa penyelamatan penting. Clean sheet di laga uji coba memang bukan trofi, tapi buat kiper, ini ibarat suntikan rasa percaya diri sebelum musim benar-benar dimulai. Apalagi Cremonese bakal butuh Emil dalam kondisi terbaik untuk bertahan di kasta tertinggi Italia. Pindah ke Belanda, ada Calvin Verdonk. Dia udah jadi andalan NEC Nijmegen di posisi back kiri. Di laga pembuka Eredivisie musim ini, NEC langsung ngegas dengan kemenangan telak 5-0 lawan Excelsior. Calvin main 90 menit penuh. Gak cuma bertahan, dia juga beberapa kali bantu serangan. Crossingnya bikin repot lawan, dan kecepatannya di sayap kiri bikin NEC dominan. Buat timnas Indonesia, ini sinyal positif. Posisi back kiri selama ini sering jadi sorotan, dan Calvin udah buktiin kalau dia siap jadi solusi di level internasional. Lanjut ke Belgia, ada Joey Pelupes yang main buat Lommel di kasta kedua Liga Belgia. Joey memang gak turun dari menit awal, tapi saat dia masuk di menit ke-75 lawan Daring Brussels, permainan timnya jadi lebih stabil. Laga itu sendiri dramatis banget. Lommel hampir kalah, tapi gol telat di injury time nyelamatin mereka dari kekalahan, skor akhir 3-3. Meski nggak cetak gol atau assist, kontribusi Joey di lini tengah penting buat ngontrol ritme permainan di menit-menit krusial. Buat Kluivert, punya gelandang yang bisa masuk di momen sulit dan langsung adaptasi itu aset besar. Apalagi Joey punya pengalaman panjang di Eropa yang bisa nular ke pemain lain di timnas. Nah, ini yang paling bikin senyum lebar Ramadhan Sananta.
Baru gabung DPMM FC di Liga Super Malaysia, dia langsung unjuk gigi. Baru menit kedua bam, Sananta cetak gol pembuka. Bahkan sebelum penonton sempat duduk nyaman, Miguel Oliveira nambahin gol kedua di menit ke-6. Sayangnya DPMM kecolongan 2 gol balasan dan laga berakhir 2-2. Tapi tetap aja buat striker, gol di laga debut itu tanda kalau dia cepat adaptasi. Sananta jelas pengen buktiin kalau dia bisa produktif, gak peduli main di liga mana. Ini modal bagus banget buat mentalnya jelang panggilan timnas. Buat yang mikir, ya udah, terus apa hubungannya sama timnas? Jawabannya besar banget. Kondisi fisik terjaga pemain yang aktif main di klub bakal punya kebugaran optimal, jadi nggak perlu mulai dari nol saat gabung timnas. Mental kompetitif main di liga top atau laga penuh tekanan bikin pemain terbiasa sama tekanan, jadi nggak gampang grogi lawan tim kuat kayak Arab Saudi. Jam terbang internasional Liga Eropa punya intensitas tinggi. Main di sana bikin pemain kita terbiasa dengan tempo cepat dan lawan yang teknis. Meningkatkan chemistry meski di klub beda-beda, saat balik ke timnas, pemain yang percaya diri bakal gampang nyambung sama rekan setim. Patrick Kluivert pasti senyum-senyum lihat perkembangan ini. Bayangin aja punya back tangguh kayak Itzes dan Verdon, kiper solid Audero, gelandang berpengalaman Joy, plus striker House Goal Sananta. Kalau mereka semua datang ke pemusatan latihan Oktober nanti dalam kondisi bugar dan percaya diri, peluang Indonesia mencuri poin dari Arab Saudi dan Irak jelas terbuka. Dan yang lebih penting, kabar ini juga bikin supporter semangat. Kita jadi punya alasan buat optimis, bukan cuma modal doa, tapi juga modal performa nyata dari pemain. Guys, ini baru 5 pemain yang bawa kabar positif. Bayangin kalau nanti pemain-pemain lain juga nyalain mode on fire di klub masing-masing, timnas kita bakal makin garang. Oktober tinggal sebentar lagi dan setiap menit di lapangan klub adalah investasi buat Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026. Jadi yuk terus dukung mereka, pantau perkembangannya, dan siap-siap teriak Indonesia. Bareng-bareng. Jadi buat yang belum tahu, Piala Kemerdekaan 2025 ini adalah turnamen persahabatan yang sengaja dibuat sama PSSI sebagai ajang uji coba. Tapi jangan salah uji coba di sini, bukan uji coba yang main-main. Lawan-lawan yang diundang itu kelasnya ngeri-ngeri sedap. Buat edisi 2025 ini, lawan yang datang bukan sembarangan, Tajikistan, Uzbekistan, sama Mali. Ketiga tim ini punya sejarah kuat di level usia muda dan sering banget bikin kejutan di turnamen dunia. Artinya ini ujian yang pas buat ngukur seberapa siapnya Garuda Muda sebelum nanti ketemu lawan-lawan berat di Piala Dunia U-17. Lokasinya juga spesial, guys. Semua pertandingan bakal digelar di Stadion Utama Sumatera Utara. Stadion ini punya atmosfer yang keren banget dan publik Medan udah terkenal kalau dukung bola itu gila-gilaan. Jadi udah kebayangkan nanti suasananya. Pasti panas dan penuh energi. Nah, ini dia yang paling ditunggu, Selasa 12 Agustus 2025. Kick off 19.30 waktu Indonesia Barat. Stadion Utama Sumatera Utara. Tajikistan bakal jadi lawan pertama Indonesia di Piala Kemerdekaan ini. Kenapa Tajikistan bisa jadi lawan penting? Karena mereka itu tim Asia Tengah yang punya gaya main keras, cepat, dan gak gampang nyerah. Tim U-17 mereka pernah bikin kejutan di kualifikasi Piala Asia usia muda, bahkan sering nyusahin tim besar. Buat Indonesia, lawan kayak gini tuh penting banget. Soalnya di Piala Dunia nanti, kita juga bakal ketemu lawan-lawan dengan karakter serupa yang fisiknya kuat dan mentalnya baja. Jadi kalau bisa tembus dan menang di laga perdana ini, itu bakal jadi modal mental yang gede banget buat pertandingan berikutnya. Oke, sekarang kita sedikit menengok ke Piala Dunia U-17 2025. Di ajang ini Indonesia tergabung di grup H dan lawannya, wih, ini mah level dunia semua. Brasil nggak perlu dijelasin panjang, ini negara langganan juara dunia di semua level. Bahkan di U-17 mereka sering banget juara dan punya bakat-bakat kelas dunia. Honduras tim dari CONCACAF yang selalu main ngotot, cepat, dan punya skill individu yang oke banget. Mereka sering jadi kuda hitam yang nyelip dan bikin kejutan di turnamen dunia. Zambia wakil Afrika yang terkenal main dengan fisik luar biasa dan stamina yang gak habis-habis. Tim ini suka banget ngepres lawan dari awal sampai akhir. Artinya Piala Kemerdekaan ini benar-benar kayak simulasi mini buat Indonesia.
Kalau di sini bisa nggak menghandle lawan dari Asia Tengah dan Afrika, peluang buat nyusahin lawan di Piala Dunia nanti bakal makin besar. Buat turnamen ini, Coach Nova Arianto memanggil 30 pemain. Nama-nama yang dipanggil sebagian udah dikenal karena sering masuk timnas U-Strip 17 di event sebelumnya. Dan ada satu nama yang cukup jadi sorotan, Matthew Baker. Nah, Matthew Baker ini pemain yang punya darah campuran, posturnya tinggi dan skillnya mumpuni buat level U-Strip 17. Kehadiran dia di lini belakang diharapkan bisa bikin pertahanan kita lebih solid. Selain itu, Coach Nova juga masih dibantu sama Haryanto Prasetyo dan Dwi Priyo Utomo sebagai asisten pelatih. Kombinasi pelatih ini udah terbukti kompak dan ngerti banget karakter pemain muda Indonesia. Biar kalian gak ketinggalan, ini jadwal lengkapnya buat timnas U-Strip 17 di Piala Kemerdekaan Indonesia versus Tajikistan 12 Agustus 2025 pukul 19. 30 waktu Indonesia Barat, Indonesia versus Uzbekistan 15 Agustus 2025, Indonesia versus Mali 18 Agustus 2025. 3 laga ini semuanya penting. Yang pertama lawan Tajikistan buat buka jalan, kedua lawan Uzbekistan yang punya teknik passing dan organisasi permainan rapi banget, dan terakhir lawan Mali yang terkenal fisik dan kecepatannya luar biasa. Coach Nova Arianto dikenal sebagai pelatih yang disiplin soal pertahanan, tapi belakangan ini dia juga coba mengasah serangan cepat. Gaya main yang kemungkinan bakal dipakai adalah 4-3-3 fleksibel yang bisa berubah jadi 4-2-3-1 saat bertahan. Pemain sayap bakal jadi kunci di sini. Soalnya melawan tim-tim kayak Tajikistan atau Mali, kita butuh serangan balik cepat. Pemain-pemain seperti winger yang punya kecepatan tinggi bakal jadi senjata utama. Selain itu, duel udara juga bakal jadi perhatian. Lawan dari Asia Tengah dan Afrika biasanya punya postur tinggi. Makanya positioning dan timing loncat pemain belakang kita harus benar-benar dilatih. Gak lengkap kalau kita ngomongin timnas tanpa dukungan supporter. Stadion utama Sumatera Utara nanti pasti bakal penuh sama warna merah putih. Ini kesempatan buat kita semua kasih semangat langsung ke anak-anak Garuda Muda. Dukungan kalian di tribun itu bisa banget bikin mental pemain naik. Jadi kalau kalian di sekitar Medan atau Sumatera Utara, gas datang. Bawa bendera, nyanyi, dan bikin lawan ciut sebelum main. Besok malam adalah awal dari perjalanan Garuda Muda menuju panggung dunia. Lawan pertama Tajikistan bisa jadi ujian berat, tapi juga batu loncatan buat membuktikan kalau Indonesia U-Strip 17 siap bersaing. So, siap-siap. Besok kita semua nyalain TV atau nonton langsung di stadion, dukung dari awal sampai akhir. Kita tunjukin kalau sepak bola Indonesia itu punya masa depan cerah.